Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melianda Nugraha, NIM 201800520. Ini Remedi mempresentasikan PPT dari tata kelola SDM pemerintahan. Saya mengambil judul persepsi masyarakat terhadap kerja pemerintahan desa tentang SDM di era pandemi. Abstrak. Sumber daya manusia merupakan jasa atau usaha kerja yang bisa diberikan dalam produksi. Di Desa Ngangharjo, kepala desa sudah menggerakkan para stafnya untuk melakukan dalam pembangunan. Nah, di sini pendahuluan latar belakang kegemparan yang terjadi secara masif di beberapa negara mengenai COVID-19 yang telah berdampak luas terhadap perekonomian dan kesehatan tentu menyita perhatian besar dari berbagai pihak. Nah, di sini saya merumuskan masalah tentang bagaimana tugas pemerintah di Sanggarharjo sudah benar apa belum dalam menjalankan tugasnya tentang sumber daya manusia. Pembahasan sumber daya manusia merupakan jasa atau usaha kerja yang bisa diberikan dalam proses produksi. Nah, di sini kesimpulan, kepala desa dalam melakukan tugasnya sudah cukup dalam melakukan pembangunan. Abstrak. Sumber daya manusia merupakan jasa atau usaha kerja yang bisa diberikan dalam proses produksi. Di Desa Ngangharjo, kepala desa sudah menggerakkan para stafnya untuk melakukan dalam pembangunan. Di sini masyarakat sangatlah bersemangat dalam memberikan partisipasi kalau seandainya kepala desa sendiri tidak ikut aktif dalam pembangunan. Dan inilah salah satu peran kepala desa dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Untuk meningkatkan kemampuan kepala desa dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan motivasi kerja sesuai area karir dan jalur melalui pendidikan, pelatihan, dan pemberian pengalaman kerja. Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sehingga peningkatan sumber daya manusia ini sangatlah dibutuhkan. Dalam pandemi ini, Pak Desa melakukan hal-hal yang baik. Pendahuluan. Kegemparan yang terjadi secara masif di beberapa negara mengenai COVID-19 yang telah berdampak luas terhadap perekonomian dan kesehatan tertentu menyita perhatian besar dari berbagai pihak. Penyakit ini disebabkan oleh turunan coronavirus baru. Di sini situasi mengkhawatirkan dengan adanya pandemi ini, menjadikan wabah penyakit coronavirus atau COVID-19 ditetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Dan virus sudah menyebar ke berbagai negara dan teritori.
dan memerlukan perhatian dan kewaspadaan secara internasional. Banyak yang belum diketahui tentang penyebab virus COVID-19, tetapi secara umum diketahui bahwa virus ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dari saluran nafas orang yang terinfeksi. Seseorang dapat terinfeksi dan terkontaminasi virus ini dengan kondisi dan situasi yang tidak terprediksi. COVID-19 terus meluas, masyarakat harus mengambil tindakan untuk mencegah penularan lebih jauh, serta berusaha mengurangi dampak wabah ini, serta mendukung langkah-langkah praktis untuk mengendalikan penyakit ini. Desa merupakan bentuk kesatuan masyarakat yang tidak hanya dipandang sebagai suatu unit kecil pemerintahan dalam pemerintah Indonesia, melainkan lebih dari itu. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang telah ada lama sebelum terbentuknya negara Indonesia. Terlepas dari bentuk dan berbagai sebutan bagi desa, dalam pelaksanaan semangat reformasi dan penegak prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan di daerah, menyangkut pula dengan pemerintah desa. Kemajuan dan pertumbuhan masyarakat yang cepat serta hubungan antara masyarakat dan pemerintah ini bersifat dinamis, dan dengan adanya birokrasi pemerintahan, hal ini menuntut aparat pemerintahan yang bertugas pada level bawah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat peka dan responsif membaca denyut nadi publik yang wajib dilayani. Wasisto 2002 P27. Aparatur harus selalu mampu secara mandiri dan juga secara organisasi untuk selalu meningkatkan profesionalisme yang berhubungan dengan tugas serta tanggung jawabnya. Pada tingkatan inilah citra pemerintah dinilai oleh masyarakat. Kewenangan desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 18 dijelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal-usul dan adat istiadat desa. Dalam pasal 19, kewenangan desa meliputi yang pertama, kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Yang kedua, kewenangan lokal berskala desa. Yang ketiga, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah meliputi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Kewenangan yang lain ditugaskan oleh pemerintah meliputi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa sendiri berkewajiban menyediakan infrastruktur sosial yang memadai seperti lingkungan yang layak, meningkatkan keterampilan warga, tersedianya fasilitas umum yang memadai, dan tercukupinya sarana transportasi. Di sini penyediaan infrastruktur sosial tersebut harus dilakukan supaya desa dapat berkembang dan mampu menjalankan rumah tangga sendiri, guna untuk mencapai kehidupan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan damai. Maka strategi dan program pemerintah desa harus dapat memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan
turut pula menikmati hasil kerja mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan dan kebijakan yang perlu dituangkan dalam yang lebih sederhana, serta biayanya terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat desa. Rumusan masalah: bagaimana tugas pemerintah Desa Gianggarjo sudah benar apa belum dalam menjalankan tugasnya tentang SDM di masa pandemi. Pembahasan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan jasa atau usaha kerja yang diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, SDM menggambarkan kualitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan suatu barang dan atau jasa dan berkaitan dengan manusia yang bisa bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja bisa diartikan mampu melakukan segala kegiatan yang memiliki ekonomis. Sony Sumarsono 2003 H4. Di Desa Gianggarjo, kepala desa sudah menggerakkan para stafnya untuk melakukan pembangunan. Di sini masyarakat sangatlah bersemangat dalam memberikan partisipasi. Dan inilah salah satu peran kepala desa dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Tidak hanya kepala desa, aparat desa juga sangat berperan dalam pembangunan yang dilakukan di Desa Gianggarjo. Adapun peran yang dapat dilihat kalau ada hal yang baru yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan perlu dimusyawarahkan, maka aparat desa banyak berperan untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah pembangunan agar dapat dimengerti oleh masyarakat yang awam. Dan juga kepala desa berperan khususnya upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu kita ketahui apapun pembangunan yang akan dilakukan di desa tidak terlepas dari peran pemerintah desa. Tapi sebagai keluhan dari masyarakat, pemerintah desa jangan hanya memberikan sosialisasi tentang pembangunan desa, tapi sebagai kerinduan masyarakat adalah pemerintah desa dapat mengambil bagian dari pelaksanaan atau bekerja sama untuk membangun desa agar menjadi yang lebih baik. Untuk indikator pengalaman dari hasil analisis saya bahwa memperlihatkan bahwa mayoritas desa mempunyai pengalaman cukup untuk mengelola dana desa. Di semua 15 dusun dan 91 RT yang berada di Desa Gianggarjo, ada aparat desa yang memiliki latar belakang di bidang keuangan. Selain itu, pendampingan yang harus memberikan saran dan masukan bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang memiliki pengalaman sesuai. Sama halnya dengan pengetahuan, kemampuan, pengalaman, kualitas SDM pemerintah desa di Gianggarjo berdasarkan hasil analisis indikator, kemampuan sudah cukup memadai. Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa masih cukup baik dalam pemahaman mengenai aturan, regulasi, dan pembuatan laporan keuangan maupun pengelolaan dana desa secara umum. Tidak dalam hal itu saja, pemerintah Desa Gianggarjo harus melakukan SDM dengan mengelola dana desa yang bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja negara
Di sini bahwasannya anggaran tersebut bisa dilakukan dengan pembangunan di mana mayoritas yang masih membutuhkan dana tersebut. Masyarakat dana tersebut untuk membangun jalan yang sudah tidak berfungsi dengan baik dan membangun gotong royong yang membuat banjir di kala musim penghujan dan lain-lain. Disinilah pemerintah yang bisa mengetahui bagaimana masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Dan pemerintah desa harus mengecek hal itu dengan cermat supaya kedepannya sumber daya manusia di desa Blangharjo semakin meningkat. Dalam hal ini, pemerintah Blangharjo melakukan pembangunan dengan baik dan benar di masa pandemi. Dikarenakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang keluar dari pekerjaan sebelumnya untuk menghidupi keluarganya, pemerintah Blangharjo juga melakukan rutin menyemprot signifikan guna mencegah virus corona yang semakin menular. Partisipasi dari masyarakat ini bagus sekali dalam mencegah COVID-19. Jadi virus di Blangharjo sangatlah jarang dikarenakan peran pemerintah dan masyarakat cukup baik dan kompak. Simpulan, kepala desa dalam melakukan tugasnya sudah cukup dalam melakukan pembangunan. Dan kepala desa sudah menggerakkan para stafnya untuk tugas di lapangan. Dalam hal ini, untuk memajukan SDM yang sebelumnya masih kurang bagus, sekarang sudah ada peningkatan. Pada dasarnya, peran pemerintah desa sangatlah penting dalam hal apapun. Contohnya seperti pembangunan dan pengelolaan dana desa. Di sini pemerintah desa Blangharjo sudah mempunyai pengalaman dalam hal mengelola anggaran dana desa dan mempunyai pengalaman di mana para pemegang kekuasaan telah melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Dalam kondisi tersebut, meningkatnya SDM di desa Blangharjo dan para pemerintah desa berlatar belakang minimal lulusan SMA. Di sini peran masyarakat dan pemerintah sangatlah bagus dalam menghadapi COVID. Pemerintah memfasilitasi masyarakat yang bergerak dengan cepat. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.